"Teteh kamu kemana aja nak? 3 hari nggak pulang-pulang." Aku kaget Mang Ei di situ. 3 hari? "Enggak, Teteh cuma pergi berapa jam doang kan, enggak 3 hari," kata aku gitu. Terus kata ya ibu aku, "Teteh kamu pergi 3 hari. Di sini tuh orang-orang pada nyariin kamu," katanya. Aku ngambil HP aku masih nyala. Bener chat itu 3 hari masuk ke WA, semuanya masuk. Tapi nggak ada yang aku jawab, nggak ada yang masuk juga saat itu. Cuman pas udah sampai rumah, chatnya masuk semua, baru aku kayak, hah, jadi beneran 3 hari nih aku ngilang. Aku jalan, sambil masih main HP, sampai tiba-tiba tuh sinyal di HP hilang. Aku kaget karena di situ ada kayak kerajaan, Mang Ei, kerajaan gede. Di pintu itu ada perempuan, dia itu cantik, pakai selendang warna hijau. Si tatapannya ngajak aku masuk, "Neng, nenek cuma bisa ngantar sampai sini. Abis ini nanti kamu jalan, lurus aja, ikutin jalan." Kata Om, karena aku itu tulang wangi di keluarga. Berpuluh-puluh tahun lalu, keluarga dari ibu tuh pernah punya perjanjian. Ini perjanjian kekayaan atau pesugihan gitu ya? Bisa jadi. Dari turunan sebelumnya. Ia melangkah di antara batas dunia yang sunyi. Julukan tulang wangi melekat tanpa ia sadari. Angin dingin berbisik memanggil namanya perlahan. Gerbang goib terbuka, menarik masuk alam bayangan. Kerajaan asing menyambut dengan cahaya misteri. Makhluk tak kasat mata menatapnya tanpa simpati. Pengalaman terbawa ke dunia yang tak biasa dialami secara nyata oleh Teh Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat, tulang wangi yaitu orang yang dianggap disukai oleh makhluk goib dan punya energi batin kuat terhadap hal-hal tak kasat mata. Nah itu sobat, kisah hari ini tentang tulang wangi. Dan narasumbernya Teh Naila. Apa Halo. kabar Teh Naila? Baik, alhamdulillah. Mang Ei gimana? Sehat ya? Iya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ini Teh Naila mahasiswi ya? Mm-mm. Mahasiswi pertanian. Tuh. Katanya rumahnya di dekat sawah atau ladang ya? Iya. Bercocok tanam apa itu? Padi biasanya paling sering. Padi. Jadi sering bantuin orang tua nanam. Bantuin bawain makanan, ngasih makanan ke para petaninya gitu. Oh, Buat rajin makan ya? siang. Iya. Tapi nggak nyawah gitu ya? Nyawa kecil-kecil, cuman kalau misalkan lagi dalam keadaan misalkan nanem gitu kan ramean biasanya, daripada ngerecokin gitu mending bantuin yang lain aja kayak Oke, gitu. jadi support ya. Iya. Baik, ini Teh Naila punya kisah yang mengerikan. Tahun 2024. Jadi masuk ke dunia lain ya. Betul. Karena dianggap oleh makhluk goib. Teh Naila ini seorang yang mempunyai tulang wangi, disukai ya. Gimana kisahnya nanti kita dengarkan bersama ya. Dan kisah Teh Naila ini tentang tulang wangi ini pernah ada di Malam Mencekam yang dialami oleh Mbak Dewi. Judulnya Si Tulang Wangi Melawan Jin Pencari Tumbal. Nanti boleh ditonton juga ya. Baik, sebelum nonton, mudah-mudahan sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu rezekinya melimpah. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Dan ini dia Teh Naila. Jadi gini Mang Ei ceritanya. Ini kebetulan kejadiannya masih baru pas tahun 2024. Waktu itu aku baru masuk kuliah, masih anak semester pertama, masih anak awal baru masuk kuliah. Masih adaptasi, cuma emang kebetulan jadwal kuliah pas semester 1 itu belum gitu padat.
waktu itu hari Rabu, selesai kuliah itu di jam 10 pagi. Itu udah selesai kuliah. Nah, biasanya jam segitu tuh kalau kelar kelas itu cepet tuh teman-teman ngajakin main dulu. Ayo main ke sini kayak gitu. Cuma pas banget pas aku keluar dari kelas tuh ayah aku ngechat, "Teteh boleh minta tolong nggak ambilin makan ke Bisiti, makanan yang buat nanti makan siang. Soalnya sih mamang-mamang yang biasa nganterinnya nggak bisa nganterin hari ini," katanya. Aku yain deh, ya boleh ya. Terus abis itu aku langsung pulang tuh. Dari kampus ke rumah itu kurang lebih 30 menit. Aku pulang sampai rumah sekitar jam 11 kurang lah. Siap-siap beres-beres itu jam 11 udah selesai. Habis itu aku langsung ke rumah Bisiti. Jarak dari rumah aku ke rumah Bisiti itu nggak gitu jauh. Cuman berapa meteran gitu. Pokoknya masih tetanggaan lah hitungannya. Aku ke rumah Bisiti, ketemu Bisitinya nih. Bisiti, aku mau ambil makanan yang dititipin ayah. Terus Bisitinya juga udah hafal. "Oh iya Neng, tunggu sebentar atuh." Disiapin, dimasukin ke rantang. Aku tungguin di situ sambil main HP, sambil chatan lah, balas-balas chat kayak gitu. Udah beberapa menit nih selesai, dipanggil sama si Bibi. "Neng, ini udah selesai makanannya." "Oh iya," aku ambil. Aku langsung berangkat nih ke ladang. Kebetulan jarak dari rumah Bisiti ke ladang tuh nggak gitu jauh, cuman 15 menitan gitu jaraknya. Aku mulai jalan. Nah, kebetulan kan karena dari kecil tuh udah kenal ya. Udah sering diajak sama ayah sama ibu. Karena kebetulan ayah yang petani, ibu aku pedagang di pasar. Jadi sama ayah diajak buat biar kenal gitulah sama pekerjaan ayahnya gitu, nggak di rumah aja. Jadi udah terbiasa, udah inget juga jalan-jalannya. Jalan dari arah rumah ke ladang tuh udah inget semuanya. Cuma kebetulan karena pas SMA kan udah mulai sibuk les dan lain-lain tuh, aku udah nggak ke situ-situ lagi, udah nggak main. Nah, ini baru mau main lagi gitu. Cuma aku inget nih sebelum ke ladang itu aku harus ngelewatin kuburan sama kebun. Terus ada sungai juga di sebelah kanannya tuh. Ada jalan setapak gitu, tapi nggak gitu kecil juga, cukup lah buat jalan. Nah, sebelum masuk kuburan tuh ada patok batu di situ tuh buat nandain kalau misalkan kita udah masuk ke daerah persawahan gitu pokoknya sama orang-orang setempatnya ditandain buat batas dari ini penduduk, ini ladang, ini kuburan kayak gitu, ada batasnya. Aku jalan, aku ngeliat nih ada batu itu tuh, patok itu udah aku ngeliat sambil main HP kan, jalan tuh aku sambil ngetik, sambil chatan sama pacar aku, kebetulan aku punya pacar. Sambil chatan, jalan, kan tetap ngeliat ya sesekali ke jalan ada batu. Karena dari kecil tuh udah diingetin nih, batu ini tuh buat patokan nanti kamu misalkan mau kesini inget batu ini ya gitu, dari kecil sama ayah. Jadi pas aku ngeliat batu itu, oh iya udah di jalan yang bener nih aku. Aku jalan sambil masih main HP sampai tiba-tiba tuh sinyal di HP hilang. Gak bisa ngirim pesan, aku tuh gak bisa ngirim, gak bisa nerima juga. Padahal tadinya sinyal bagus, baik-baik aja. Nah, pas sinyal hilang itu di jam 12. Sepi di situ ya keadaannya? Sepi banget. Mungkin karena emang bukan orang-orang kayak dulu yang masih petani bolak-balik rame gitu. Jadi sepi, cuman ada aku, tapi biasanya mah ada orang yang ke kuburan. Tapi pas aku saat itu kejadian tuh nggak ada orang sama sekali. Sepi, cuman ada aku aja. Jalan sampai ngerasa kaki aku tuh udah capek. Tapi biasanya kan nggak capek. Ini udah ngerasa capek. Kenapa ini tuh? Terus aku simpen HP aku tuh, barangkali aku yang nggak fokus kali, main HP mulu di jalannya. Aku sambil bawa rantang tuh, aku jalan, tapi aku ngeliat patok itu lagi. Lah, jadi tadi tuh aku belum masuk ke ini kuburan sama kebun kali ya gitu, aku mikirnya tuh. Aku masih jalan sampai udah beberapa menit aku makin capek. Baru di situ aku ketemu ada jembatan.
Nah aku ingat juga kalau misalkan mau ke ladang tuh harus ngelewatin jembatan. Jembatan itu cuma ada satu di situ tuh. Jadi jembatan lainnya ada tapi muternya jauh. Yang paling deket tuh di situ. Aku nyebrang, pas nyebrang tuh keadaan di seberang itu jadi kayak kebun buatan manusia gitu. Emang sengaja ditanemin. Tapi seingat aku dulu pas lewat tuh sebenarnya pas habis nyebrang tuh langsung ke ladang, bukan ke perkebunan yang emang ditanemin gitu. Tapi ya udahlah, barangkali emang akunya udah lama nggak kesini, jadi ini ditanemin sama masyarakat gitu atau petani-petani lain. Aku jalan, biasa aja itu masih biasa sambil bawain rantang, nggak ada ngerasa gimana-gimana juga. Tapi makin jalan tuh aku malah masuknya ke hutan yang pohonnya tuh gedenya beneran yang kayak sampai akarnya tuh kelihatan gedenya gitu. Akarnya ngejalar itu bisa sampai kita pakai buat sandaran kayak gini. Terus keadaan yang tadinya itu kan panas ya tengah hari, pas keadaan zuhur juga panas bener-bener di atas kepala. Semua yang tadinya kedengeran suara air sungai, kedengeran suara hewan-hewan yang kayak tongeret dan lain-lain tuh nggak kedengeran, tiba-tiba sunyi, nggak ada suara apa-apa, cuman ada suara aku jalan. Terus yang tadinya panas, suhunya langsung berubah jadi dingin yang kayak banyak angin, tapi di situ nggak ada angin sama sekali, semuanya diem gitu, cuman ada suara aku jalan kayak gitu. Matahari ada? Matahari masih ada, masih Terang ya? terang, masih terang. Pas aku baru masuk itu. Aku lanjutin jalan sampai ada kayaknya 2 jam kalau aku lihat di HP mah. Dari yang tadi jam 12 siang itu sampai di jam 2, tapi aku masih stuck di situ. Aku ngerasanya masih muter karena kebetulan di hutan itu bentuknya kanan kiri pohonnya tuh sama. Jadi kayak sengaja ditanam, jaraknya juga sama si pohon tuh. Tapi daun-daunnya gede, pohon-pohonnya juga yang batang-batangnya kayak udah ratusan tahun kayak gitu. 2 jam jalan tuh kan capek ya. Jadi aku istirahat deh di salah satu pohon sambil sandaran. Sambil mikir aku tuh, ini ada di mana? Kenapa tiba-tiba kayak gini tempatnya? Aku nggak pernah lewatin ini. Aku besar dan kecil di sini, tapi aku nggak pernah lihat daerah ini gitu. Aku makin bingung, tapi masih berusaha positive thinking di situ tuh. Coba lagi deh jalan lagi sampai matahari tuh mulai turun. Sinarnya udah mulai sore tuh, udah masuk ke senja. Di situ tuh aku panik, kayak ini kenapa kok nggak sampai udah sampai sore, orang cuma 15 menit kok nggak nyampe. Panik di situ aku, minggir lagi aku teh ke pohon. Aku juga nggak nemu siapa-siapa di situ, nggak ada orang yang lewat sama sekali, barangkali petani yang balik dari sawahnya gitu, nggak ketemu siapa-siapa. Terus aku karena ngerasa kayak aduh ini tempatnya di mana, asing kan, keadaannya sepi, nggak ada orang sama sekali. Aku duduk di pohon tuh, duduk sambil kayak gini, kalau aku teh gini, sambil nahan nangis aku teh. Buka HP juga nggak ada sinyal, percuma mau minta tolong tuh, udah mau nangis di situ tuh. Cuman gimana ya, ketahan tuh rasa pengen nangisnya. Pas aku lagi diem aja, dari belakang aku tuh ada yang nepuk gini, tek gitu. Pas aku ngeliat si nenek-neneknya tuh bungkuk, tapi bukan yang bungkuk banget kayak orang tua banget gitu, enggak. Cuman bungkuk lah. Pakai baju warna putih kayak kebaya, cuman udah lusuh, warnanya udah yang ada kuning-kuningnya kayak gitu. Pakai samping warna coklat yang sampingnya juga kayak kelihatan lah kalau sampingnya itu udah lama. Lusuh ya? Iya lusuh. Terus si nenek itu tuh bawa plastik warna hitam di tangan kirinya. Di tangan kiri dia tuh bawa plastik, cuman aku nggak tahu itu apa. Si nenek itu nanya, kamu ngapain katanya di sini? Aku belum jawab, tapi di situ masih bingung ini siapa. Tiba-tiba ada nenek-nenek. Tadi kan nggak ketemu siapa-siapa di situ tuh, nggak ada orang, nggak ada apa. Tiba-tiba ada nenek-nenek di situ kan, ada rasa was-was, ada rasa takutnya. Tapi
ya udah aku jawab aja, nggak sopan ya udah ditanyain. Aku mau pulang kata aku tuh. Terus kata si nenek itu, kamu mau pulang emang kamu mau kemana? Aku mau ngasih makanan ke ayah, tapi aku nggak tahu ini di mana. Aku juga bingung. Habis itu si neneknya megang tangan aku, tangan kiri aku tuh dipegang. Nenek-nenek ini megang tuh kerasa dingin, dinginnya sampai yang kerasa di tulang, tembus dinginnya tuh. Nah di situ aku panik. Ini mau dibawa kemana sama orang yang nggak aku kenal lagi, mau dibawa tuh. Terus aku nanya tuh ke si nenek-nenek ini tuh, ini mau kemana? Terus kata nenek-neneknya, udah ikut aja katanya. Aku nggak ada keputusan lain atau ya orang di situ cuma ada nenek-nenek itu aja. Barangkali juga emang dia mau nolong. Saat itu aku mikirnya kayak gitu. Aku nanya lagi, ini mau kemana? Si nenek itu cuma bilang, udah ikut aja katanya. Tapi nanti kamu nggak boleh ngerespon apa-apa ya, diem aja. Jangan makan, jangan minum, pokoknya udah diem. Ikutin kata nenek. Tapi anehnya, yang tadi aku udah muter-muter nggak ketemu jalan sama sekali, pas dibawa sama nenek itu, kita masuk ke tempat penduduk. Ada daerah penduduk. Yang di depannya itu ada gapura dari batu-batu tua yang udah banyak lumutnya gitu. Kaget di situ aku. Kok tadi aku nggak ngeliat ini ya? Aku muter-muter segitu lamanya aku nggak ngeliat ini. Apa aku salah lihat kali ya? Pas di hutan itu keadaan langitnya udah mulai sore senja. Tapi pas udah masuk pendudukan ini nih, si itu tuh udah mau maghrib tuh, udah mau malam keadaan langitnya. Aku udah makin panik di situ. Ini kayaknya aku udah lama banget nih di sini, nggak nyampe. Sempet lihat HP lagi nggak? Sempet. Jam berapa itu? Pas udah dilihat tuh udah di jam 17.30 sekian gitu, jam segituan. Kan neneknya di depannya aku ya, dibawa masuk deh kita ke situ. Kebetulan gapuranya ini dari batu, gapura yang kayak gapura zaman dulu yang dibuatnya dari batu, yang batunya juga udah berlumut. Itu aku dibawa masuk sama si nenek. Nah pas masuk aku tuh ngeliat rumah-rumahnya itu rumah-rumah zaman dulu yang kayak bangunan rumah Jawa gitu, Kayak gitu. film-film Majapahit gitu ya? Iya, bener. Di depan rumahnya juga ada ini, Mang I. Di depan tiap rumah tuh ada ini. Petromak. Iya, ada petromaknya. Pintu rumahnya juga kayak gini nih, masih kayak gini. Mirip ya? Sama persis rumahnya. Sama persis. Mirip kayak gini. Emang ini dari Majapahit juga, Mengai waktu itu ngambil. Terus warga-warganya juga lagi pada di depan rumah, yang lagi pada di depan rumah gitu, ngeliatin ke aku, langsung pada ngeliat ke aku. Tapi tatapannya tuh mengintimidasi, kayak gitu. Mereka tatapannya ke aku sama ke si nenek itu pas lagi jalan. Kan nggak nyaman ya rasanya diliatin kayak gitu. Aku nanya ke si nenek, ini kenapa kok kita diliatin? Terus kata neneknya, udah diem. Kalau posturnya mah kayak manusia biasa aja. Normal. Cuma pakai baju-bajunya tuh baju-baju yang orang-orang zaman dulu gitu, yang laki-laki pakai cuman baju pendek gitu. Terus kalau misalkan yang ceweknya juga pakai kebaya yang zaman dulu lah kayak gitu, pakai sarung apa samping gitu. Si ibu-ibunya tuh. Mereka lagi pada ngeliatin aku dengan tatapan yang mengintimidasi. Di situ aku udah ngerasa gak nyaman banget. Aku jalan, baru beberapa langkah tuh ada anak kecil nyamperin. Mungkin 5 tahun, anak 5 tahun. Karena dia masih kecil, cewek, pakai baju warna putih, rok gitu. Rok warna putih nyambung. Tapi warnanya udah lusuh bajunya. Rambutnya juga diikat 2. Tapi rambutnya bukan warna hitam. Rambutnya kayak coklat terang gitu warnanya, bukan yang warna hitam pekat kayak warga. Kalau warga-warganya itu warna rambutnya kayak kita aja, rambutnya warna coklat, warna hitam gitu. Tapi kalau si anak kecil itu enggak, pakai dressnya juga kayak warga Belanda gitu. Kalau si anak kecil yang mukanya juga bukan muka pribumi. Si anak kecilnya itu megang tangan aku juga, tangan kanan aku megang. Teteh mau kemana? Katanya gitu. Aku mau refleks jawab, cuman kan keinget sama omongan si nenek tuh jangan dijawab, jangan direspon. Pokoknya udah diem aja lah katanya gitu. Jadi udah aku diemin aja si pertanyaan anak kecil itu tuh. Terus aku jalan lagi ngikutin nenek.
Di setelah rumah itu tuh ada jalan kecil. Ya paling cuma buat cukup 1 orang masuk ke situ. Nah di situ beberapa langkah tuh ada rumah si nenek. Tapi rumahnya beda, nggak kayak rumah yang tadi sama penduduknya itu. Kalau si rumah nenek ini dari kayak gubuk yang bawahnya batu terus atasnya bambu tuh, kayak gitu rumah si nenek. Sama si nenek dibawa masuk ke rumah dia. Duduk dulu katanya. Aku duduk. Si nenek itu masuk lagi ke rumahnya, masuk lagi ke dalam. Nah pas duduk itu kan di samping aku jendela ya. Aku ngeliat ke jendela tuh keadaan di luar tuh sepi. Ada orang tuh bukan yang kayak orang ngobrol gitu. Bukan layaknya warga yang ngobrol sesama tetangga gitu, enggak. Tapi mereka masih ngeliatin ke aku. Masih kelihatan warga-warganya ngeliatin ke aku. Masih ngeliatin dengan tatapan yang sama, anak kecil yang sama juga masih di tempat yang tadi dia nge-stop aku, masih di situ. Aku udah ngerasa lapar di situ tuh, jujur, udah ngerasa lapar. Mungkin karena udah jalan lama kali ya, aku ngerasa lapar sambil nungguin nenek tadi tuh. Aku ngeliat ke depan tuh kok nggak ada suara hewan, kok semuanya sunyi, kayak bukan ada kehidupan. Nggak lama si nenek keluar, jadi di depan aku juga aku baru sadar pas nenek itu keluar, di depan aku itu ada kayak sesajen. Terus si nenek itu duduk di situ. Plastik yang tadi itu dibuka sama dia kedengeran ya, kalau plastik kita buka tuh ada suara plastik kebuka, sama ngebakar dupa. Si nenek tuh dibakar sama dia. Ada tiga kalau nggak salah, dimasukin ke kendi dupanya. Terus si nenek baca-baca. Aku nggak tahu Mang ini tuh baca-baca apa, soalnya asing banget di telingaku. Bukan bahasa Indonesia, bukan Sunda juga bukan, Jawa juga bukan, asing lah, nggak pernah dengar. Dia sambil kayak gitu, cuman nadanya bukan yang tenang juga, agak naik turun kayak gitu. Kan di situ aku panik, jujur nggak pernah ngelihat hal-hal kayak gitu. Terus tiba-tiba ngeliat tuh ngerasa paniknya, aduh ini aku mau diapain, ada apa ini. Udah gitu si nenek itu nanya lagi, kamu tuh rumahnya di mana, katanya gitu. Terus aku bilang itu di dekat di bawah. Nenek itu diem lagi, baca-baca lagi bahasanya aku nggak ngerti. Si nenek itu megang tangan aku, suruh bangun, suruh berdiri dulu, sini ikut nenek katanya gitu. Permisi, paket atas nama Teh Naila. Iya? Nggak, Teh. Saya izin foto ya. Iya. Ya, makasih Teh. Sama-sama. Oh ini paket yang udah aku tungguin. Topi dari Malam Mencekam Star, keren kan? Si nenek tuh nyuruh aku merem, katanya jangan buka mata dulu, kamu merem. Abis itu aku dibawa jalan, tangan aku digandeng sama si nenek itu. Pas ngegandeng juga tangan si neneknya sama dinginnya masih kayak yang pertama banget itu, masih dingin, tembus ke tulang, kerasa dingin ya. Kita jalan beberapa langkah, nggak gitu jauh juga, baru si nenek itu suruh aku buka mata. Nah di situ pas aku buka mata, aku kaget karena di situ ada kayak kerajaan, kerajaan gede yang bangunannya itu dari batu-batu, campuran batu sama bambu gitu. Tapi beda sama rumah si nenek. Kalau rumah nenek mah kelihatan kayak gubuk. Kalau misalkan ini mah batunya emang diukir gitu, bukan pure batu alam. Tapi batu-batu itu tuh udah kelihatan tua karena banyak lumut-lumut di sela-sela batu itu, banyak lumut-lumut yang udah tumbuh. Terus di depannya tuh ada gazebo ada 3 atau 4 yang itu tuh hadap-hadapan gazebonya. Terus di depannya ada air mancur, ada kolamnya kecil gitu, ada air mancurnya.
Cuman semuanya tuh bangunannya bangunan tua dari batu. Ini misalkan ini pagar tapi dari batu gitu. Batu terus di sini ada pagar-pagar besinya. Pagar yang batunya ini tinggi, nutupin aku lah, tapi aku masih bisa ngelihat. Kalau aku jinjit tuh aku masih bisa ngelihat ke dalamnya gitu. Si nenek itu bilang katanya, pernah lihat rumah ini nggak? Aku sambil ngejinjit, ngelihat. Aku ngerasa familiar tapi di mana gitu. Aku ngelihat lagi ke dalam, terus di situ tuh ada, pas aku ngeliat kedua kali tuh ada penari, ada yang nari di situ tuh. Tapi gerakan setiap ceweknya itu sama. Ada 6 orang yang nari pakai selendang warna merah, bajunya juga warna merah, kayak baju penari gitu. Tapi semuanya pure warna merah, merah cabai gitu, merah seger. Mereka nari, gerakannya juga sama. Koreonya setiap gerakan itu nggak kayak manusia kan. Mungkin kalau misalkan manusia masih ada kesalahan atau perbedaan gitu ya di tiap gerakannya. Kalau itu mah sama semuanya tiap gerakan itu. Kayak template gitu ya? Iya bener, kayak template. Jadi kan mereka itu nari di tengah-tengah depan rumahnya. Di pas mereka agak majuan, kelihatan ada pintu gede. Pintu kayak gini cuma lebih gede, tapi atasnya itu setengah lingkaran gitu. Atas pintunya. Di pintu itu ada perempuan. Dia itu cantik, pakai selendang warna hijau. Terus pakai samping batik, atasnya pendek kayak baju putri-putri kerajaan yang pendek lah segini, bukan yang kayak gini juga, masih segini bajunya. Dia tuh cantik beneran cantik banget, kayak putri kerajaan gitu lah pokoknya, beneran cantiknya, nggak kayak yang penari-penari itu, beda. Si perempuan itu lagi ngeliat ke aku, pas aku ngeliat ke dia, kebetulan kita tatap matanya tuh saling ketemu gitu, kontak mata. Pas aku ngeliat tatapannya tuh kayak si tatapannya ngajak aku masuk ke dalam kerajaannya. Tapi dia cuma ngeliatin aja, cuman aku ngerasa kayak ada yang ngomong di telinga tuh, masuk sini ikut. Pas aku ngeliat si perempuan itu, aku langsung ngerasa lapar, lapar yang bener-bener lapar banget di situ tuh. Aku bilang ke nenek, ini kenapa tiba-tiba lapar ya? Sampai suara aku juga udah lemes gitu, ini kenapa ya kok aku tiba-tiba lapar? Terus kata si neneknya, tahan katanya, jangan makan, jangan minum, tahan. Abis itu dari samping-samping itu ada pelayannya gitu, keluar dia. Aku nggak ngerti entah kebetulan atau gimana, tapi pelayan itu bawa minuman sama makanan, makanan di nampan gitu, nampannya warna emas. Dia bawa makanannya kayak buah-buahan, ada pisang, seingat aku tuh ada pisang, terus ada buah apel sama air minum di sampingnya gitu dibawain. Mereka lagi ngarah ke aku, terus aku pribadi karena aku lagi ngerasa lapar dan haus, mau aku terima itu minumannya, tapi sama si nenek diingetin, jangan katanya. Si nenek itu langsung abis ngomong jangan, langsung ditarik tangan aku buat ikut pergi lagi, jangan terima. Aku agak nolak tarikan nenek itu karena aku sendiri saat itu udah ngerasa tertarik buat masuk gitu. Karena walaupun bangunan itu tua tuh bukan yang serem. Aku yang di situ lagi ngerasa lapar sama haus kan langsung ngerasa kayak, aduh itu lagi nawarin makanan, terima nggak ya? Tapi aku udah kata nenek jangan diterima. Tapi aku haus banget, haus yang tenggorokan aku kering, perut aku perih, kayak orang mah gitu. Pas ada bisikan ikut masuk, aku mau ikut masuk, tapi sama si nenek itu diingetin jangan katanya. Ditarik lagi tangan aku, disuruh jalan kita itu. Si nenek itu bilang,
kamu jangan makan, jangan minum. Itu makanan kamu juga jangan dimakan. Karena aku masih bawa rantang, rantang yang disuruh dari ayah tuh masih aku bawa. Kita jalan beberapa meter. Pas jalan itu aku udah ngerasa kayak linglung, tapi masih sadar. Cuman aku mikirnya saat itu karena aku udah terlalu lapar, udah terlalu haus gitu, aku udah mulai dehidrasi. Jadi aku udah mulai linglung nih. Jalan, gak lama kemudian ketemu pohon gede, pohon beringin besar. Tapi di samping pohon beringin ini ada pohon-pohon lain juga gede. Terus di sebelah kanannya itu cuman ada kebun-kebun kecil gitu, sama jalan yang aku lewatin, jalan setapak. Di situ neneknya berhenti. Aku juga berhenti atau ya si neneknya berhenti. Kata neneknya, "Neng, nenek cuma bisa ngantar sampai sini. Abis ini nanti kamu jalan, lurus aja, ikutin jalan. Gak bakal jauh, nanti kamu bakal keluar. Kamu jangan ngeliat ke belakang ya pas jalan," katanya. Aku di situ bingung. Ada apa lagi nih habis ini? Karena yang dari awal tiba-tiba ketemu penduduk, terus tiba-tiba ketemu kasih itu kan bikin aku kaget banget di situ tuh. Kayak bulu kuduk aku langsung pada merinding gitu. Si nenek itu cuma bilang, "Udah, nanti kamu tinggal jalan, nanti kamu bakal pulang," katanya. Mau nggak mau kan aku ngikutin si nenek itu karena dari tadi juga nggak ada hal yang buruk gitu. Si nenek itu cuma ngarahin aku masih tahu aku ada kastil dan nggak ada kejadian aneh. Aku ngikut deh. Aku nurutin kata si neneknya. Aku jalan sendirian karena aku inget juga kata nenek jangan lihat ke belakang katanya. Berapa meter abis jalan tuh aku makin ngerasa makin lemes, tapi aku masih di jalanan yang kanan kirinya masih di kebun gitu. Cuman di saat itu keadaan hawanya udah mulai berubah, bukan yang sedingin sebelumnya, bukan yang sesunyi sebelumnya juga. Jadi pas aku udah mulai jalan itu udah mulai kedengeran suara hewan-hewan, kayak hewan-hewan hutan yang tongeret dan lain-lain tuh udah mulai kedengeran, suara kodok itu udah mulai kedengeran. Semakin aku jalan tuh semakin aku ngerasa energi aku habis, aku udah capek gitu. Perut aku makin sakit, makin haus, makin lapar. Aku mau ngeliat ke belakang juga nggak boleh. Jadi aku cuma bisa jalan ke depan aja. Aku jalan sampai akhirnya aku turun dari atasnya. Jadi di itu ada dari dalamnya kita kalau keluar itu ada tangga. Dari situ aku tuh keluar, tiba-tiba aku di situ. Pas aku keluar itu nggak gelap. Tapi aku baru sadarnya itu kalau itu nggak gelap tuh beberapa hari setelah kejadiannya. Jadi pas keluar pingsan atau gimana? Masih sadar, cuman dalam keadaan linglung. Jadi nggak merhatiin sekitar, Mang Ei. Cuman aku ingat pas aku keluar dari kebun-kebun itu, di depan aku tuh ada tangga cukup banyak anak tangganya, kayak mungkin ada 10-15 gitu. Cuman karena turun jadi nggak gitu capek juga. Aku turun pelan-pelan banget, aku turun. Baru habis itu ada jalan raya. Nah di sebelah kanan aku itu ada pemukiman warga yang pas aku keluar ini kayak udah balik ke semula gitu. Ada suara kendaraan lewat dan lain-lain tuh udah mulai kedengeran. Terus cahaya matahari yang tadinya udah malam itu udah kerasa panasnya lagi. Pas aku lagi lemes turun dari tangga istirahat ya, aku tuh masih duduk di situ di salah satu anak tangga di paling bawah. Ada bapak-bapak nyamperin, "Neng, kok kamu di sini? Kenapa, capek?" Mungkin si bapak-bapak itu kasihan ngeliat aku ya, udah lemes, udah mukanya pucet. Sama si bapak-bapak itu ditanyain, "Orang mana?" katanya. "Aku orang isi tuh di bawah," kata aku di situ. Terus sama si bapak-bapak itu ditawarin, "Mau dianterin aja nggak?" katanya, udah lemes banget kayak gitu. Terus aku iyain, ajakan si bapaknya tuh aku iyain. Dianterin, aku sekalian ngarahin juga. Itu yang dibawa untuk ngasih makan apa rantang gitu ya? Iya, Ada. masih ada di Masih tangan dipegang? aku. Masih aku pegang di tangan. Terus aku pulang, dianterin sama aku naik motor. Masih ingat rumah ya jalannya? Ingat,
Ingat, aku masih ingat karena jarak dari ke rumah itu kayak tinggal turun habis itu belok ke kiri itu udah nyampe rumah aku gitu. Jadi aku masih ingat banget. Terus di jalan itu si bapak-bapak itu ngajak ngomong, cuman akunya udah dalam keadaan yang setengah sadar kali ya. Aku nggak ngejawab apa-apa. Jadi aku cuman diem, cuman aku oh ini rumah aku bilang ini udah sampai. Pas aku sampai situ tuh keadaan rumah rame emang banyak orang, banyak tetangga lagi pada di situ. Kedengeran suara orang nangis dari dalam tuh. Aku bingung, ada apa? Kenapa ini? Pas aku turun dari motor, tetangga yang ngeliat aku tuh histeris Mang Ei. Naila pulang katanya. Kan orang yang ngedenger juga kan itu yang ngomong ibu-ibu, suara ibu-ibunya kedengeran gitu, yang lain langsung ngeliat juga. Langsung pada nyebut astagfirullah, ada yang nyebut alhamdulillah juga. Naila kamu kemana aja nggak pulang-pulang? Cuman di saat itu aku udah dalam keadaan setengah sadar, aku nggak bisa ngejawab apa-apa Mang Ei pas di hari aku pulang itu. Cuman ibu aku keluar dari rumah, lari ke aku sambil megang aku di depan aku tuh megang aku di sini. Kamu kemana aja teteh nggak pulang-pulang katanya. Aku cuman sadar di situ tuh. Aku cuma pergi beberapa jam lah, nggak yang berhari-hari. Tapi aku nggak ngejawab ibu aku di situ. Aku nggak ada tenaga buat ngejawab. Jadi si ibu aku nanya banyak pertanyaan tuh aku masih cuman bisa diem. Akhirnya sama ibu aku karena ngeliat aku udah kecapean kali ya, dibawa masuk ke dalam rumah. Ada ayah aku datang Mang Ei. Ayah aku masuk ke rumah. Itu ayah aku habis nyari aku ke ladang, masuk ke rumah. Ayah aku kaget di situ nangis ayah aku. Itu kali pertama aku ngeliat ayah aku nangis. Naila, kamu kemana aja nak? Kenapa nggak pulang-pulang? Semua orang nyariin kamu. Kenapa kamu nggak pulang-pulang? Kamu ada apa? Ada apa cerita? Katanya kalau ada apa-apa. Mereka udah histeris, ibu aku juga udah histeris. Di situ kan aku belum bisa jawab apa-apa, masih cuman bisa diem aja. Jadi orang tua aku, ibu aku nyuruh aku, kamu bersih-bersih gih, katanya bersih-bersih. Abis itu kamu istirahat. Karena keadaannya itu masih sore masih jam 4-an. Aku bersih-bersih, aku mandi, abis itu aku langsung masuk kamar. Aku istirahat di situ. Bangun itu ada di jam 8 malam apa jam 9 malam gitu. Aku kebangun di situ jam segitu. Cuman dalam keadaan aku masih lapar, cuman enggak selapar sebelumnya dan enggak selinglung sebelumnya gitu. Jadi aku bangun, aku keluar kamar itu, di rumah itu masih banyak orang, masih banyak tetangga gitu. Saudara-saudara yang dekat-dekat rumah juga masih ada di situ. Si ibu itu menanyain lagi, katanya, teteh kamu kemana aja nak? 3 hari nggak pulang-pulang. Aku kaget Mang Ei di situ. 3 hari. Dalam hati aku ngomong gitu, terus aku bilang, hah? 3 hari? Enggak, teteh cuma pergi berapa jam doang kan, enggak 3 hari, kata aku gitu. Terus kata ya ibu aku, teteh kamu pergi 3 hari, di sini tuh orang-orang pada nyariin kamu, katanya. Kemana aja teteh? Terus aku di situ makin bingung tuh 3 hari. Aku inget tadi aku buka HP, lihat HP tuh. Aku ngambil HP aku masih nyala. Pesan-pesan yang tadinya nggak kekirim itu udah kekirim semua. Kan itu chatan sama pacar aku Mang Ei. Chat pacar aku juga mulai masuk semua tuh. Nah pas buka HP kan kalau misalkan kita ngechat itu kelihatan ya di hari ini, besoknya atau kemarinnya gitu. Bener chat itu 3 hari masuk ke WA, semuanya masuk. Tapi nggak ada yang aku jawab, nggak ada yang masuk juga saat itu. Cuman pas udah sampai rumah, chatnya masuk semua, baru aku kayak, hah, jadi beneran 3 hari nih aku ngilang. Teteh coba cerita ada apa teteh tuh, kenapa teteh kayak gini. Ibu, ayah, pacar kamu itu nyariin semua, ada apa. Si ibu bilang katanya karena mikir aku gak pulang-pulang dan kebetulan aku baru pertama kali pacaran. Jadi
ayah aku mikirnya aku dibawa sama pacar aku gitu. Ayah aku kan marah-marah nih ke pacar aku. Nah pacar aku juga pas aku hilang nggak balas-balas chat itu, dia nyamperin Mang Ei ke rumah. Dia nyamperin ke rumah mau nanya niatnya ke orang tua aku, Naila itu kemana ya, kok nggak balas-balas chat aku, apakah sakit atau HP-nya rusak atau kenapa. Pas sampai rumah pacar aku juga kaget kalau ternyata aku nggak ada di rumah. Dia ke rumah itu hari kedua aku ngilang, jadi besoknya tuh dia ke rumah. Ibu aku di situ langsung marah-marah ke pacar aku. Kata pacar aku tuh, ibu kamu marah-marah, katanya nuduh kalau misalkan pacar aku nyulik aku. Tapi pacar aku juga nyariin, pacar aku ngasih penjelasan lah ke ibu aku, di sini juga aku nyari Nailanya kemana, nggak balas-balas chat aku, katanya kayak gitu. Makanya aku datang ke sini, mana tahu Nailanya sakit atau HP-nya rusak. Terus ibu aku juga mungkin sadar ya, iya ya kalau misalkan diculik nggak mungkin pacarnya nyariin gitu. Terus si ibu aku bilang ke aku, ayah tuh udah nyariin kamu. Hari pertama itu ayah nyariin kamu sama warga setempat itu ke arah ladang, sesuai sama yang biasa kamu lewat itu dicari sambil dipanggil-panggil, Naila, Naila, kamu di mana Naila, kayak gitu-gitu. Tapi nggak ada jawaban dari aku tuh di hari pertama itu. Sampai sore katanya ayah aku tuh nyari sampai ada juru spiritual gitu yang bantuin nyari. Di situ tuh pas dipatok batu itu, si orang itu bilang katanya Naila tuh nggak jauh dari sini, tapi nggak tahu dia di mana. Si juru spiritual itu bilangnya. Ayah aku bingung kan, panik di situ ayah aku tuh. Terus anak saya di mana? Anak saya satu-satunya ada di mana? Panik ayah saya sedih, ngerasa gagal gitu. Terus sama warga tuh ditenangin, katanya ya udah nanti besok dicari dulu, sekarang udah sore, udah malam, nanti besok dicari lagi. Ya udah ayah aku teh nurut, besoknya dicari lagi sama warga, ramean, lebih rame dari sebelumnya. Sama polisi juga, kebetulan kan kalau lapor polisi tuh setelah 2 kali 24 jam ya baru dilapor tuh. Polisi juga bantu nyari itu ke ladang, ke kebun-kebunnya. Warga-warga pakai kentungan gitu, kentungan yang biasa buat di musola-musola gitu, dikentung-kentung nyari sambil manggil-manggil nama aku kecil, dipanggilin. Tapi nggak ada respon juga dari akunya. Di situ nggak ada tanda-tanda kalau misalkan aku ada di situ gitu. Mereka nggak nemu sampai akhirnya mereka nyari dari pagi. Kalau dari keterangan ibu aku tuh mereka nyari dari pagi sampai sore, sampai hampir maghrib itu nggak ada sama sekali. Bahkan udah nyari ke sawah seberang, sampai udah cukup jauh lah nyarinya, ngelebihin dari ladang punya ayah itu, tetap nggak ketemu. Nanyain petani-petani yang sekitar situ juga nggak ngeliat. Pas nyari kamu itu, si guru spiritual itu bilang katanya Naila tuh ada di deket sini, cuma kita nggak bisa, bahasanya kayak nggak bisa ngeraih Naila gitu, tapi dia masih ada di sini. Terus si ayah itu bingung mau kayak gimana lagi nih. Dibantu sama guru spiritual ini, coba nanti ngaji-ngaji aja di rumah. Akhirnya di hari ketiga sebelum aku pulang itu, mereka ngaji-ngaji di rumah, baca-bacain doa di rumah, di situ ramean sama warga-warga, tetangga-tetangga sekitar. Nah, kabar aku ngilang ini kan ngabarin ke keluarga yang lain juga kan, ngabarin ke, kita punya grup keluarga, dikasih tahu barangkali ada yang ngeliat Naila, nanti tolong kasih tahu ya, suruh pulang atau kabarin kayak gitu. Om aku yang kebetulan dia itu orang yang sedikit sensitif gitu. Om Aris itu tinggalnya sama aku tuh cukup jauh, beda kota lah sama aku tuh. Tapi dia pas ngedengar aku hilang tuh dia datang ke rumah. Pas hari ketiga dia datang ke rumah itu kan dia sampai rumah tuh maghrib katanya. Jadi pas aku bangun itu dia ikut nanyain di situ, Teteh kamu udah ada tenaga belum, katanya gitu. Ada sih, cuman masih lemes, kata aku gitu kan. Ya udah deh istirahat aja dulu, katanya gitu.
istirahat. Aku karena udah malam juga, selesai ditanyain itu aku ceritain juga kan, pas ditanyain itu ceritain kejadiannya kayak gini-gini, ketemu nenek-nenek, terus ketemu rumah besar, itu semuanya aku ceritain. Aku masuk kamar lagi, aku istirahat. Pas tidur aku tuh dimimpiin lagi sama si nenek itu. Tapi nenek itu nggak bilang apa-apa, cuman diem aja ngeliatin aku. Pas di mimpi juga aku di posisi yang di depan rumah besar itu, di depan kerajaan itu, di situ. Tapi dalam keadaan yang aku udah nggak lapar kayak sebelumnya, nggak haus juga kayak sebelumnya. Terus putri yang ngeliat itu mukanya yang tadinya biasa aja gitu, datar. Pas di mimpi aku dia ada raut wajah marahnya gitu, kayak nggak terimanya itu ada kelihatan dari wajah dia, kelihatan di situ. Tapi semuanya masih sama, penarinya juga masih ada, terus penjaga-penjaganya juga masih ada, semuanya masih sama, neneknya juga masih diem aja. Dua malam aku mimpiin kayak gitu. Terus pas hari siang ketiganya ini, si Om Aris bilang, "Teteh, kamu penasaran nggak?" katanya. Terus aku di situ kan udah punya tenaga, udah sehat lah ibaratnya. Cuman masih kayak bingung itu tuh apa gitu. Terus si Om Aris nyuruh aku masuk kamar. Itu kan siang, jam 12 siangan. Di kamar itu Om Aris ngasih air garam ke aku. Di depan air, aku duduk hadap-hadapan sama Om Aris. Di kamar cuma berdua. Air garamnya di depan aku. Terus Om Arisnya tuh bilang, megang tangan aku gini. Terus kata Om Aris, "Kamu inget gak dulu pas kecil kamu pernah ngeliat rumah ini?" katanya. Di situ aku baru keinget, Mang Ei, oh iya, pas kecil aku tuh pernah ngeliat rumah ini, tapi cuma sekedar ngeliat rumahnya aja, gak ngeliat yang lainnya gitu. Cuman ngeliat ada si rumah yang kerajaan besar ini aku pernah lihat. Makanya waktu kejadian itu aku ngerasa familiar. Deja vu gitu ya? Iya, deja vu, familiar. Tapi aku nggak bisa ngenalin ini di mana gitu. Baru setelah pas Om Aris ini bilang, aku baru inget, oh bener ini tuh aku pernah ngeliat. Si Om Aris juga bilang, nenek-nenek yang nolong kamu itu sebenarnya itu leluhur kamu. Leluhur dari mana? Kata Om Aris, iya itu leluhur dari ibu kamu katanya. Aku kaget di situ. Loh, aku nggak pernah diceritain kayak gini. Aku juga anaknya suka nanyain ke orang tua gitu, cerita-cerita mereka dulu gimana. Tapi mereka nggak pernah nyeritain hal ini. Terus si Om Aris itu bilang, si leluhur yang nolong kamu itu dia ngejagain kamu biar kamu nggak ikut ke sana. Kamu pas di sana ngerasain apa? Terus aku bilang, aku ngerasa lapar Om, lapar banget dah, haus kayak orang nggak makan nggak minum berhari-hari. Terus mereka nawarin makanan minuman di situ, buah-buahan, air putih. Kamu makan nggak? Kata Om Aris. Enggak, aku nggak makan soalnya kata nenek itu jangan. Oh berarti kamu nurut sama ucapan nenek itu? Iya, aku ngikutin aja. Orang kan gak mungkin aku ngelawan juga karena yang nolongin aku saat itu cuma ada dia. Jadi aku nurut aja kata dia, kata aku gitu ke Om Aris. Terus kata Om Aris, alhamdulillah kalau kamu gak makan sedikit pun enggak kan? Katanya enggak. Terus si Om Aris itu nanyain lagi, selain itu kamu ketemu siapa katanya di kerajaan itu. Aku cerita tuh ada putri yang tadi itu yang aku lihat, terus penari itu, penjaga itu aku ngeliat. Sama Om Aris baru dijelasin. Jadi dulu itu yang ya Om Aris juga kurang tahu pastinya berapa tahun lalu, cuman udah berpuluh-puluh tahun lalu keluarga dari ibu tuh pernah punya perjanjian sama si putri yang ada di kerajaan ini. Cewek-cewek yang nari itu, perempuan-perempuan yang nari itu korban-korban yang dijadiin tumbal buat ngasihin ke si putri ini.
Terus mereka dijadiin penari di situ sama si putrinya itu. Kata Om Aris kayak gitu katanya. Aku pas nggak denger itu kan kaget ya, kayak hah, berarti aku hampir jadiin tumbal dong kalau misalkan kayak gitu, hampir jadi korban gitu. Terus si Om Aris bilang katanya, tapi kamu nggak makan kan? Enggak. Nah kalau kamu makan katanya, kalau kamu makan pemberian dia, kamu itu mengiyakan ajakan si putri itu buat stay di dunianya mereka. Tapi untungnya kamu nggak makan, makanya kamu masih bisa balik lah bahasanya gitu. Karena kamu nurutin omongan si nenek itu. Pas ngedengar cerita itu tuh aku nginget kejadian yang ketemu putri itu tuh, aku sempat ngerasain laparnya lagi. Cuman nggak yang separah sebelumnya, cuman lapar yang itu tuh kerasa banget, hausnya juga kerasa banget. Terus aku bilang ke Om, aku ngerasa lapar sama haus lagi deh kayak gitu. Terus sama si Omnya air garam itu disuruh, nih coba kamu minum aja katanya, nggak usah banyak-banyak, nggak apa-apa, minum aja. Aku minum cuma 3 tegukan, aku minum, abis itu udah hilang, semuanya hilang, udah dijelasin semua. Baru aku nemu jawaban kenapa aku bisa kayak gitu. Kata Om, karena aku itu tulang wangi di keluarga, aku satu-satunya perempuan yang punya darah tulang wangi gitu. Jadi mereka itu tertarik sama kamu. Makanya dari kecil kamu itu udah dikasih tunjuk rumah itu. Tapi dulu itu karena kamu masih terlalu kecil, dan akhirnya sekarang pas kamu udah besar, baru mereka mau berusaha ngebawa kamu ke dunia mereka. Katanya kayak gitu. Ini yang bikin perjanjian siapa ya? Nenek atau buyut mungkin? Kalau itu Om Arisnya juga kurang tahu Mang Ei. Gak tahu itu juga perjanjian dari mana, cuman Om Aris kayak gitu bilang ke akunya. Ini perjanjian kekayaan atau pesugihan gitu ya? Bisa jadi, Dari turunan sebelumnya. mungkin. Karena Om Arisnya juga bingung, katanya kurang tahu. Cuman dikasih tauin tuh perjanjian dari dulunya, katanya kayak gitu. Dan setelah keluar dari alam goib itu punya efek apa ke kehidupan? Setelah keluar dari alam goib itu, aku pribadi tuh sebelumnya bukan orang yang percaya hal-hal kayak gini, apalagi sampai hilang ke dunia lain ini. Aku yakin bahwa mereka itu ada, cuman aku nggak percaya lah kalau misalkan sampai kayak gini gitu. Tapi setelah kejadian itu aku jadi percaya, oh ternyata hal-hal kayak gitu tuh ada. Selain itu, akunya ini yang tadinya nggak sensitif terhadap hal-hal yang lihat-lihat makhluk halus gitu, setelah keluar dari situ tuh aku jadi punya sense gitu. Aku bisa ngerasain kalau mereka ada, tapi aku bukan yang bisa ngelihat Mang Ei, cuman aku bisa ngerasain, lebih peka, lebih sensitif kayak gitu Mang Ei. Aku baru ingat pas aku masuk itu kan keadaan zuhur, azan zuhur. Sedangkan kalau kata orang zaman dulu itu, kalau misalkan zuhur diem dulu di rumah, nanti baru pergi lagi setelah zuhurnya atau setelah azannya itu baru pergi lagi. Nah saat itu karena aku main HP terus, fokus main HP, jadi pas azan itu aku tetap maksa aja gitu masuk. Kebetulan akunya tulang wangi, terus akunya juga pas azan zuhur itu malah masuk. Akhirnya aku dibawalah ke dunia mereka kayak gitu. Nah itu buat sobat semua yang kalau keluar dalam keadaan azan ya, Iya. lebih bersiko gitu, lebih baik diam di rumah dulu. Semua azan rasanya begitu ya. Jangan berangkat dulu ya, tahan dulu. Baik, ada pesan nggak untuk sobat-sobat muda malam mencekam dari kisah ini? Buat teman-teman kalau misalkan mau datang ke suatu tempat, mungkin alangkah lebih baiknya untuk mengucapkan permisi terlebih dahulu. Jangan asal masuk aja. Buat teman-teman juga jangan keluar pas waktu sandakala. Waktu sandakala itu pergantian waktu dari sore ke maghrib ke malam. Ya, itu sangat bahaya tuh biasanya untuk mistis ya. Iya. Teh Naila juga lupa ya. Iya. Lupa pamit gitu ya. Iya. Nah sobat, demikian kisah menarik dari Teh Naila. Mudah-mudahan gak terjadi pada kita ya. Suka tidak suka, dunia alam gaib ada ya. Semua berawal dari hal sederhana, yaitu
mengantar makanan ke ladang. Namun perjalanan itu nyatanya tak pernah benar-benar selesai. Jalan yang Teh Naila lalui berubah menjadi hutan sunyi. Ia merasa tersesat, tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas. Di perjalanan mencekam itu, ia bertemu sosok nenek yang ternyata membawanya untuk melangkah lebih jauh. Dan sebuah rumah besar yang seolah memanggilnya untuk pulang. Ia hampir tinggal di sana. Namun ia memilih untuk kembali. Dan sejak saat itu, bayangannya tak pernah benar-benar hilang. Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan gak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.